KKN di Desa Penari tembus 2 juta penonton, biaya produksi 15 miliar tertutupi. Dari berita news seperti itu aja berarti emiten film yakni MD Pictures Tbk sudah mendapatkan revenue, no bukan revenue, melainkan keuntungan, karena kalau revenue itu kan semua, ini kan keuntungan 15 miliar lebih. Why? Kenapa? Di saat dia tembus 2 juta penonton, biaya produksi 15 tertutupi. Kita baca ya. Menurut Manoj, ini termasuk biaya termahal. Oke. Biaya film ini termasuk salah satu yang termahal sekitar 15 miliar. Tapi sejauh ini ketutup lah. Penonton sekarang katanya Desa Penari itu 4.613. Kita lihat di sini. 4.613. Nih. Jadi dia penonton udah 4.613 something sekian 276. Dia sudah menjadi film horor penonton terbanyak sepanjang masa. Dimana sebelumnya itu ada di Pengabdi Setan. Pengabdi Setan tahun 2017 rilis, penontonnya 4,2 dan KKN Desa Penari udah 4,6. KKN Desa Penari itu dia rilis dari 30 April dan sekarang di 13 Mei, otomatis sudah 13 hari. Dengan 13 hari ini dia penonton 4,6, kalau dibagi 46 dibagi 13 kurang lebih satu harinya dia bisa mendapat penonton sekitar 300.000, kurang lebih average-nya. Dan itu masih konsisten ya. Tadinya tuh saya kira mungkin penonton banyak karena bertepatan. Jadi kan Sabtu, Minggu, terus habis itu Lebaran. Satu minggu itu kan Lebaran tuh. Lebaran dari Senin kan sholat id gitu kan. Senin, Selasa, Rabu itu kan libur Lebaran tuh. Market saham tutup, semua tutup. Pemudik ramenya minta ampun, jalan tol macet, orang banyak libur, betul-betul libur free. Jadi perusahaan tuh nggak ada yang masuk, nggak ada yang apa, betul libur gitu, libur dan bebas. Kalau tahun lalu kan libur tapi banyak aturan lah ini. Kalau ini kan sekarang kan enggak gitu, antigen aja kayaknya udah nggak terlalu perlu, kayaknya nggak diwajibin gitu ya. Nah, dengan crowd yang seperti itu, yang lagi bebas, mall juga ramenya minta ampun, saya kira ya cuma satu minggu itu aja ya. Saya kira dari tanggal 30 habis itu tanggal 1, 2, 3 sampai di hari Minggu dan Senin kemarin itu masuk kerja. Jadi kan udah mulai masuk kerja nih di mana? Di sini. Nah, jadi kan hari Senin tanggal 9 itu kan udah masuk kerja. Saya kira wah kayaknya kalau udah tanggal 9 udah berat nih, kayaknya penontonnya hmm, uh, permintaannya udah mulai turun nih demand-nya. Ternyata enggak, masih konsisten selalu 300.000 sehari, 300.000. Jadi kan bisa dilihat ya di sini ya. Dia ngupdate dalam 11 hari 3,7. Lalu tiba-tiba dia ngupdate dalam 13 hari, berarti 2 hari itu nambah hampir 1 juta. 900.000 sekian gitu ya, hampir 1 juta. Dan itu oke, sementara udah 19 sudah 13 hari gitu. Jadi udah biasanya film-film Indonesia ya hype-nya itu ya di seminggu 2 minggu pertama, habis itu biasanya udah mulai slow down gitu. Terus juga ada faktor penentu yang saya lumayan sedikit pesimis sebelumnya. Kenapa? Karena ada rilis Doctor Strange. Jadi kan film garapan dari Marvel yang orang-orang katanya tunggu, yang suka banget. Ya karena ada film luar negeri masuk, apalagi Marvel ya kan, Doctor Strange. Ya saya kira nanti layar bioskopnya jadi berkurang gitu. Jadi kayak ya pihak bioskop, ya itu udah bukan rahasia umum lah. Pihak bioskop kan biasanya itu layarnya tuh lebih banyak memberikan kepada film-film yang dari luar gitu. Film-film Indo itu biasanya layarnya sedikit. Terus juga kalau kita lihat um, dari kita balik lagi ya, penontonnya 4,6 juta. Saya catat ya. Penonton 4,6 juta. Saat penonton 2 juta sudah balik modal biaya produksi.
15 miliar. Saya pakai simple aja lah, nggak usah asumsi-asumsi. Kalau di video sebaliknya sebelumnya kan asumsi satu tiket 40.000 average-nya, kalau dibagi dua sama pihak bioskop 20.000, berarti setiap satu penonton MD Pictures dapat 20.000 kan gitu ya asumsinya. Nah, saya nggak pakai asumsi deh, saya pakai berita aja. Kalau 2 juta penonton 15 miliar, udah 4,6 juta penonton, berarti udah dapat 30 miliar lebih. 40 miliar bahkan udah dapat. Nanti kalau misalnya si KKN Desa Penari ini penontonnya 6 juta, maka dia dapat 45 miliar. Tadi itu kan penonton 2 juta, dia produksi 15 miliar. Berarti katakanlah 2 juta dapat 15 miliar. Kalau 6 juta berarti dapat 45 miliar. Yang menurut saya ini lebih sih, plus gitu. Nah, tapi menurut saya film itu ada tambahan budget. KKN Desa Penari itu ada tambahan budget. Ada tambahan budget. Ada tambahan pengeluaran untuk marketing. Kenapa? Karena kalau 15 miliar itu kan merupakan biaya produksi 2 tahun lalu dia syuting film. Itu udah 2 tahun juga dari 2020. Nah, ada tambahan budget. Ada yang nggak tambahan budgetnya di mana? Tambahan budgetnya itu kalau kita lihat di sini KKN Desa, KKN Movie ya, Instagramnya ini masih titik-titik nih, Insta Story-nya. Masih banyak banget tiket-tiketnya, walaupun udah di hari ke-13. Kita lihat dari pemain-pemainnya. Yang pertama, Tisa Biani. Bentar guys. Ini kondisinya lagi hujan, jadi kalau misalnya soundnya lagi kurang bagus juga, sorry ya. Sebentar, atau di sini ya, dia ada tag-tagannya. Hmm, Oke, sinyalnya lagi kurang bagus. Jadi, Tisa Biani, Fajar Nugrah, dan ada satu lagi, saya lupa namanya, sorry banget. Itu mereka selalu repost tiket bioskop KKN Movie secara spam. Jadi dia nge-repost ada tiket, orang nge-tag dia Tisa Biani, Fajar Nugra, dia repost sampai kalau saya hitungin titik-titiknya itu, saya hitungin tuh adalah 20 instastory minimal ya. Sementara instastory itu kan satu hari kan maksimal 100. Ada 20 sampai 50 gitu pasti ada kalau misalnya. 20 saya ada, saya pernah waktu trial saya itu 20 gitu ya. Nah, kalau misalnya nge-repost tiket secara spam, itu pasti ada tambahan biaya. Why? Karena biasanya eh, aktor atau aktris itu hanya menerima gaji dengan perjanjian tertentu. Nah, ini spekulasi saya ya. Kita bisa lihat nih artis-artis, contoh Reza Rahadian. Dia itu kan filmnya itu kan banyak ya, banyak berjejer-jejer gitu ya. Atau nggak usah Reza Rahadian deh, misalnya Baby Sabina gitu, yang dia sering di MD Entertainment, jadi dia ada Antares, ada apa gitu, ada film-film gitu ya, atau si Fahadju gitu. Nah, di saat dia film A rilis gitu ya, otomatis dia kan akan mempromosikan film A tersebut. Dia bikin Insta story, dia bikin Instagram feed, live, or anything gitu ya, marketing lah, promosi. Nah, lalu kemudian penontonnya banyak, episode berikutnya penontonnya banyak. Gitu. Tapi kalau kalian sadar, di saat film A ini rilis, entah itu film atau series ya, bebas ya. Di saat film atau series ini rilis gitu, katakanlah 1 Mei dia rilis, sebenarnya posisi si artisnya itu, si aktornya itu, dia sudah syuting 6 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, atau dalam kasus ini udah 2 tahun yang lalu.
Nah, sementara selanjutnya itu ada film B, film C, film D, film-film lainnya, karena kan film mereka kan berjejer-jejer. Sangat sering terjadi di mana film A itu rilis, posisinya dia lagi syuting film B. Oke, paham ya? Jadi film A itu rilis, dia lagi syuting film B. Atau udah ada film B, C, D, E yang mau rilis yang perannya ada dia sebagai pemeran utama, gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya nge-repost tiket bioskop KKN Movie, dia repost terus secara spam, yang kalau menurut saya, kalau misalnya ngupload instastory secara spam itu lumayan nurunin engagement ya, exposure lumayan nurunin ya. Karena apa? Ya kalau kalian ngeliat instastory deh, spam gitu, kalian kira-kira enak nggak ngeliatnya? Kalau saya sih kurang enak ya. Terus saya juga sebagai brand kalau mau nge-endorse gitu lagi spam kayak gitu ya kurang lah. Kebiasaan orang ntar cuma klik aja, kayak klik skip gitu ya. Nah, jadi di situ mungkin beberapa brand itu sedikit yang mau endorse, atau mungkin juga pihak Tisadianinya tuh nggak mau endorse, nggak nerima endorse dulu, dibatasi. Kenapa? Karena fokusnya itu fokus ke KKN Movie, di repost. Nah, kalau menurut saya itu ada tambahan budget di situ, dan saya nggak tahu angkanya berapa, cuman pasti ada lah, jutaan ada, puluhan juta ada kalau menurut saya, ratusan juta maybe. Menurut saya pasti ada. Nah, dengan budget produksi 15 miliar, ada tambahan budget marketing kayak tadi, nge-reposting dan lain sebagainya, otomatis pengeluarannya banyak, dan ya seimbang sih, penontonnya juga banyak. Terus juga kalau kita lihat dari eh, KKN Desa Penari ini, dia juga kemarin itu rilis ya, 12 Mei itu dia rilis di Singapura, sama rilis juga di mana, dia rilis di Singapura, rilis juga di Malaysia. Jadi dia udah internasional ya, udah keluar negeri. Nah, kita bisa melihat papan bioskopnya ini 23 jam yang lalu, masih banyak bioskop-bioskop yang menayangkan. Yang menjadi patron saya itu ngelihat suatu film itu sukses atau enggak, biasanya itu dia ada di Plaza Senayan atau PI gitu, sama Senayan City. Kalau saya ngelihatnya di situ. Kalau film Indonesia, sorry ya, tapi saya tutup poinnya aja. Film Indonesia, kalau adanya di bioskop-bioskop yang dalam tanda kutip ya kurang bagus, atau yang ya menengah ke bawah lah, dengan harga tiket yang antara 20.000 sampai 40.000, ya itu biasa aja. Tapi kalau misalnya dia ada di bioskop-bioskop yang wow, yang menengah ke atas atau high class, kayak PI, Plaza Senayan, itu tiket regulernya aja 60.000, 75.000 lebih bahkan. Saya nggak tahu harganya sekarang gitu. Nah, dengan dia rilis di Malaysia, di Singapura, harapannya rilis juga di Eropa, apalagi ditambah kalau dia bisa melewati Warkop DKI Reborn. Jadi film terlaris sepanjang masa Warkop ini lewat, 6,8 ini lewat, otomatis penghasilannya bakal bertubi-tubi lebih banyak lagi. Kita lihat secara teknikal saham film, kalau kita lihat secara pakai dulu aja deh, kita lihat pakai daily masih on track banget. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngelihat broker summary dari sekitar dari sini deh, jadi broker summary dari 2 Desember, lihat sampai ke sini itu ada broker IF yang punya 3 juta lot. Kalau kita mundurin lagi dari sini ya, dari 1 November deh, kalau saya ngeliat 1 November, itu dia punya 5 juta lot, kurang lebih 5 juta atau 6 juta lot ya. Nah, 5 sampai 6 juta lot dengan average di 930, di 900-an lah. Nah, sekarang harga 1100, average dia 930, berarti kan masih beda sekitar 20 sampai 30%. Tapi ingat teman-teman, barang dia ada 5 sampai 6 juta. Di mana dia merupakan salah satu broker summary tunggal. Jadi kayak dia ngakumulasi sendiri gitu ya, sendirian dia. Nah, soon or later menurut saya, walaupun ini udah naik tinggi ya, katakanlah dari 500 sekarang udah 1.100, udah 2 kali lipat. Cuman di bullish channel ini, jadi di kotak ini yang lama-lama makin naik ini,
itu masih terjadi akumulasi yang sangat signifikan. Ini kan bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Pokoknya dia di sekitar inilah, di sekitar 2 garis ini. Nah, dia masih bikin kayak gitu. Jadi menurut saya soon or later dia ngebreak atasnya sini pasti kenceng. Kalau dia udah sampai ngebreak resistan yang atas ini yang saya tebelin ini, sudah pasti kenceng banget, bisa langsung ke 2000 atau bisa bahkan lebih. Saya sudah pasti. Kalau kita lihat secara monthly, sorry. Kalau kita lihat secara monthly dia punya all time high di 1580. 1580 sih, bukan 1580. Di 1580 dia punya all time high. Nah, dengan penonton yang sampai sebegitu banyak, kalau dia bisa break all time high-nya di 1580, saya yakin pasti kencang. Lalu kemudian katalis berikutnya adalah film Raikishu. Jadi dia ada potensi Raikishu, dia mau RUPS minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi dia mau minta restu Raikishu sebesar 1,9 miliar lembar saham. Jadi kalau misalnya pemegang saham yang tidak melakukan Raikishu akan tergerus 16%. Jadi ini bisa menjadi katalis positif lagi. Terus juga ya saya kembali lagi ke video sebelumnya juga yang saya pernah bahas bahwa ada Tencent juga yang masuk film dengan average di 500. Tencent itu apa? Google sendiri atau tonton video sebelumnya. Jadi menurut saya saham film masih sangat menarik. Jadi target film berapa? Kalian bisa spekulasi buy, enggak spekulasi, bisa buy on weakness di area bawah sini, area support. Jadi kalian bisa beli di sini. Nah, di kotak ini 1120 sampai 1075 itu bisa menjadi area buy. Harapannya ya kalau misalnya masih belum break atasnya, ya paling enggak bisa jual di sini ya kan. Nah, bisa jual lah di 1300 atau 1400. Kenaikannya lumayan gede kan. Kalau misalnya di sini jual ke atas sini lumayan kan 28%. Kalau masih turun lagi ya beli lagi, tektok aja lumayan, begitu naik 28%, tunggu lagi 2 minggu kemudian di area bawah lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi gitu. Sampai someday suatu saat nanti dia break yang tebal ini, itu bakalan ngacir kemana-mana, kenceng. Jadi gitu aja update tentang film. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang. Gabung Telegram kita untuk bisa belajar tentang saham bersama-sama. Jadi itu aja. Thank you for today and see you next video.